Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik lagi di sini bersama channel Nagota Channel, yang mana Nagota Channel ini membahas tentang produk, unboxing produk, review produk, riset produk, ataupun tutorial produk-produk yang tentunya berkaitan dengan produk viral dan produk yang konsumtif, yang pastinya mudah-mudahan berguna banget bagi kalian. Pada video kali ini saya akan mereview beberapa kabel data yang sempat viral. Di antaranya kabel data 3-in-1, kabel data 4-in-1 seperti ini, pun kabel data fast charging, adaptor yang plus adaptornya seperti ini, dan yang masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Dan ada satu lagi yang mungkin di pasaran yang putih seperti ini, kemungkinan saya tidak akan bahas karena kalau modelan putih seperti ini sudah umum dipakai mirip dengan charger bawaan tentunya. Oke, langsung saja. Dari ketiga ini yang umum di pasaran, yang sempat viral di pasaran, kabel data 4-in-1, kabel data 3-in-1, ataupun adapter fast charger, mana yang terbaik menurut versi saya? Mana yang terbaik? Yang tentunya yang saya review di sini ini adalah kabel data 3-in-1. Kabel data 3-in-1 ini yang mempunyai kelebihan 3 kabel, yang mana kabel data 3-in-1 ini sudah dilengkapi dengan kabel data Type C, kabel data Lightning, dan juga kabel micro USB, yang mana micro USB ini sering dipakai untuk perangkat sebelumnya, untuk perangkat elektronik sebelumnya. Dan untuk colokannya sendiri menggunakan Type A, yang mana kita bisa colokan di komputer, mobil, ataupun menggunakan kepala charger. Dan untuk kekurangannya sendiri, pemakaian saat kita menggunakan 3 pemakaian sekaligus, kita tidak bisa sembarangan memilih adaptor. Tentunya adaptornya harus mempunyai penghantar daya yang lebih dari 100 watt, karena kabel data 3-in-1 ini mempunyai penghantar daya 100 watt. Dan untuk selanjutnya ini kabel data 4-in-1. Kabel data 4-in-1 ini yang sama-sama mempunyai tali yang berbahan nilon dari kabel data 3-in-1 yang sebelumnya, yang saya lupa tadi terangkan ya. Kelebihannya sendiri, kabel data 3-in-1 ini dengan hanya satu kabel seperti ini, kita bisa menggunakan kabelnya secara bergantian, baik untuk Type A ke Type C, Type A ke Lightning, ataupun model yang sekarang ada juga Type C ke Type C. Seperti itu kelebihannya. Dan balik lagi kekurangannya, kekurangannya sama-sama di sini membutuhkan namanya adaptor ataupun menggunakan adaptor bawaan. Selanjutnya adaptor charger fast charger seperti ini yang 180 watt, yang ini udah perfect banget. Adapun kekurangannya mungkin karena bentuk fast charger ini dengan tali yang berbeda, bukan menggunakan tali nylon, sehingga seperti kabel yang lainnya di saat digulung-gulung mudah terlipat, mudah pegat dan sebagainya, karena balik lagi untuk bahannya hampir sama dengan kabel data bawaan. Dan dari ketiga tersebut, mana terbaik? Adapter fast charger seperti ini, kabel data 3-in-1 seperti ini, ataupun kabel data 4-in-1 seperti ini. Dan yang menurut saya yang terbaik adalah kegunaannya itu di saat kalian check out kabel data 3-in-1 atau kabel data 4-in-1 ataupun adapter charger plus fast charger ini, mana yang kalian butuhkan. Seperti halnya kabel data 3-in-1 ini, kabel data 3-in-1 ini yang sudah punya penghantar daya 100 watt, ini berguna banget bagi kalian yang kemana-mana bareng keluarga atau mempunyai perangkat yang berbeda, seperti yang satunya menggunakan handphone, yang menggunakan iPhone, yang satunya lagi menggunakan Android, dan yang satu lagi menggunakan Android jadul, ataupun di saat sendiri. Dan juga kita bisa colokan ke power bank. Untuk kabel data yang 4-in-1 sendiri cocok banget bagi kalian yang kerjanya setiap hari di depan kantor, kerjanya setiap hari di depan komputer, atau kemana-mana bawa iPad, yang biasanya digunakan untuk orang kantoran atau orang yang kerja di depan komputer, yang mana kita selain bisa untuk ngecas dan juga bisa untuk transfer data. Untuk ini sendiri yang ketiganya, adapter plus kabel fast charger ini cocok banget bagi kalian untuk cadangan fast charger di rumah saat tetangga atau saudara kita meminjam. Kalian bisa gunakan ini, ataupun di saat kalian traveling. Tentunya untuk dibawa traveling pengisian dayanya lebih cepat, karena rata-rata charger bawaan mempunyai daya penghantar sekitar 70 watt.
atau jarang yang melebihi 100 watt. Itu aja kekurangan dan kelebihan dari kabel data 4-in-1 dan 3-in-1 yang saya sebutkan, yang saya terangkan versi saya. Dan kabar baiknya di saat sekarang ini, karena kemungkinan pada bingung pilih antara 4-in-1, 3-in-1 ataupun adapter plus kabel fast charger yang seperti ini, e-commerce sendiri sudah inisiatif yang sudah menjadi alternatif, yang dimana adapter charger seperti ini, baik yang saya pegang yang 180 watt, 120 watt atau 500 watt, sandingkan dengan kabel data 3-in-1 seperti ini, ataupun kabel data 4-in-1 seperti ini. Beruntung banget bagi kalian yang mungkin baru belinya sekarang, karena kalian tidak usah 2 kali membeli. Kalian bisa dapatkan kabel adapter charger yang fast charger dan juga kabel data, dan juga kabel datanya bisa memilih atau kabel yang biasa 3-in-1 ataupun 4-in-1. Oke, itu saja review dari saya tentang jenis-jenis kabel data yang sempat viral dan sempat ramai di e-commerce kesukaan kalian. Dan tentunya semua ini sudah saya riset dan sudah saya coba untuk penggunaannya, dan untuk penggunaan dayanya sendiri, kecepatan pemakaiannya sendiri relatif gimana kebutuhan kalian. Dan untuk pemakaiannya mau kabel data 3-in-1, kabel data 4-in-1 ataupun adapter charger yang sudah fast charger, cuman balik lagi kepada kegunaan kalian, kebutuhan kalian di saat kalian membeli di e-commerce. Adapun rekomendasi dari kabel-kabel ini kalian bisa dicek di deskripsi. Dikarenakan subscriber saya belum memenuhi syarat untuk menyantumkan link produk, untuk menyantumkan produk di video ini, maka saya alihkan untuk rekomendasi produknya di deskripsi. Silakan yang mau berminat saya bantu untuk diarahkan linknya ke e-commerce yang tentunya e-commerce yang biasa kalian gunakan untuk belanja online. Oke, gitu saja review dari saya tentang kabel data yang sempat viral ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kalian. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kurang nyambung yang saya tidak sampaikan, ataupun ada pertanyaan lain, silakan kalau komen di kolom komentar. Baik lagi, semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan bermanfaat di sini. Ini semua versi saya, dan juga disclaimer saya tidak menjelekkan sebuah produk. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.